Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan tentang mengenal bahan ajar dari tema besar penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang kami ambil dari materi Bapak Dr. Syihabuddin Said, dosen Universitas Tirtayasa Serang. Pada kesempatan ini, target yang ingin saya sampaikan adalah audien dapat mengenal beberapa jenis bahan ajar dan pokok bahasan utama adalah karakteristik bahan ajar, jenis-jenis bahan ajar, mengenal beberapa jenis bahan ajar. Lanjut. Karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Jasmadi dalam buku Lestari tahun 2013 menyatakan bahwa pertama, karakteristik bahan ajar adalah ada self-instruksional, jadi bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu belajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antaranya. Kemudian bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Ketiga, stand alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain dan tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Kelima, user-friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Sementara itu jenis-jenis bahan ajar, Hendrik membagi beberapa atau 5 kelompok bahan ajar berdasarkan dengan cara kerjanya. Pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, seperti foto, diagram, display, atau model. Kemudian bahan ajar yang diproyeksikan, seperti slide, film strip, overhead, transparansi, proyeksi komputer. Kemudian ada bahan ajar audio, seperti kaset dan compact disc. Bahan ajar video, seperti video dan film. Bahan ajar bahan ajar media komputer, seperti computer mediated instruction, computer based multimedia, dan hypermedia. Lebih lanjut, kita bisa mengenal Ellington and Rees tahun 97 bukunya, mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Pertama, bahan ajar cetak. Kedua, bahan ajar display. Bahan ajar display diam. Bahan ajar audio. Bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Bahan ajar video, dan bahan ajar komputer. Mari kita lihat beberapa contoh yang pada sekarang ini pergeseran bahan ajar mulai terjadi. Kita lihat bahan ajar cetak saat beberapa puluh tahun yang lalu atau belas tahun yang lalu. Ini cukup populer, seperti belajar membuat roti, misalkan ada buku tentang itu. Kemudian ada lembar kerja siswa, misalkan itu sudah biasa kita dapatkan ketika kita belajar di SMP atau SMA.
pada saat sekarang barangkali ini menjadi teknologi langka, tetapi inilah perkembangan dimulainya perkembangan teknologi ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya pada tahun-tahun yang lampau kita mengenal bahan ajar kebanyakan dalam bentuk dalam bentuk bahan ajar cetak, buku, dan sebagainya. Ada juga kita mengenal bahan ajar display, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Ini beberapa contoh bahan ajar display, mulai dari flip chart, kemudian poster, atau barangkali secara fisik bisa kelihatan display 3 dimensi atau dalam kondisi yang utuh. Tentu dampak bagi siswa pemahaman tentang makna itu akan berbeda-beda, tergantung juga karakteristik dari anak didik kita. Kita juga mengenal bahan ajar display diam, seperti film, kemudian film strip dan sebagainya. Tapi barangkali sekarang sudah tidak terlalu populer di antara kita. Tapi kita harus tahu bahwa sebelum kemajuan teknologi yang seperti sekarang, kita pernah mengenal beberapa macam bahan ajar yang barangkali kita perlu ketahui. Siapa tahu suatu saat teknologi akan berkembang balik, teknologi bahan ajar yang dulunya atau sekarang sudah mulai dilupakan, siapa tahu nanti mendapatkan momentum untuk tumbuh kembali. Kemudian yang lagi trendy adalah bahan ajar komputer. Kita bisa mengenal animasi, multimedia, baik fisik maupun non fisik yang kelihatan dan ada yang bersifat imajinatif, ada yang real. Tentu kita banyak mengenal juga berbagai macam animasi-animasi yang membuat kita dengan gampang menyerap informasi yang ada. Dan dunia desain komunikasi visual, kemudian multimedia merupakan orang-orang yang ada di garda depan dalam mengembangkan bahan ajar berbasis komputer ini. Nah, yang terakhir, mau tidak mau, sekarang ini sangat banyak terjadi atau sangat banyak media belajar atau bahan ajar dalam bentuk video. Kita bisa belajar relatif apapun di channel YouTube, mulai dari yang saya tampilkan di sini ada proyek membuat sendiri kursi dari baja ringan dan sebagainya. Ini menjadi satu tantangan penting bagi kita sebagai pendidik, bagaimana mengembangkan bahan ajar yang cocok untuk anak didik kita dan bagaimana itu kita bisa memproduksi itu sehingga lebih atraktif, lebih berdaya tarik dan lebih gampang untuk dicerna oleh siswa-siswi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.